Hai teman-teman, selamat datang kembali di modul Data Science and Technology Series yang berjudul Teknologi dan Manajemen Big Data. Nah, sebelumnya kita membahas seperti apa Apache Hadoop Ecosystem dan juga apa itu Yarn. Nah, sekarang saya ingin menambahkan sedikit penjelasan mengenai tools-tools yang ada di dalam Hadoop Ecosystem. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, secara ekosistem ada banyak sekali tools yang related dengan Hadoop. Kemudian kita kemarin sudah sempat membahas tentang HDFS dan MapReduce sama Yarn. Nah, sekarang kita akan coba lanjut membahas mengenai HBase, Hive, dan Pig. Nah, mari kita mulai dari HBase. Nah, apa itu HBase? HBase itu sebenarnya adalah distributed database yang open source dan non-relational. Jadi kalau kita bilang non-relational artinya dia tidak disimpan dalam bentuk tabel berupa row dan column. Nah, HBase ini dia mengikuti konsep big table yang dimiliki oleh Google. HBase ini seperti Hadoop yang lain ditulis juga dengan menggunakan bahasa pemrograman Java. Nah, karena kita sebenarnya udah punya Hadoop Distributed File System atau HDFS, HBase ini ditaruh on top of HDFS. Jadi sebagai supportingnya HDFS. Nah, dia berguna sekali ketika kita membutuhkan akses read-write yang real-time dan random ke big data gitu. Kemudian yang kedua adalah Hive. Nah, Hive ini berasal dari kata beehive maksudnya, jadi sarang lebah. Nah, Hive ini identik dengan data warehousing package. Jadi yang terjadi dengan Hive ini adalah dia adalah package, jadi ditaruh on top of Hadoop, jadi ditaruh di sini khusus untuk data processing dan analisis. Nah, Hive ini dibuat untuk mereka yang sangat nyaman menggunakan SQL. Jadi kalau ngomongin data kan biasanya identik dengan belajar SQL programming. Nah, ada orang-orang yang jagonya SQL tapi dia nggak gitu jago Java gitu misalkan. Nah, tujuan dibuatnya Hive adalah untuk menyediakan si HiveQL language ini, yaitu bahasa yang sangat-sangat mirip SQL yang digunakan untuk mengakses data di Hadoop. Jadi enaknya pakai Hive adalah tidak perlu belajar Java, kita tetap bisa melakukan fungsi MapReduce atau akses data seperti kita menggunakan SQL gitu. Jadi keuntungan dari menggunakan Hive, pertama dia menggunakan SQLite query language, kemudian dia bisa membuat para programmer ini nggak perlu ngerti Java, nggak apa-apa, dia tinggal menggunakan bahasa SQL untuk membuat mappers dan reducersnya. Ya, kemudian dia data warehouse infrastructure dan dia menyediakan tools untuk memudahkan proses ETL di data warehousing. Kemudian contoh kasusnya seperti di Facebook. Jadi kalau kita punya user yang begitu banyak, terabytes data, queries begitu banyak, kemudian ada foto ini kan unstructured data yang begitu banyak, dia semua tidak bisa di manage dengan menggunakan relational DBMS biasa. Jadi solusinya adalah ditaruh di Hadoop. Betul kan ya? Tapi challenge dengan Hadoop adalah karena orang-orang yang biasa menganalisis atau data analis biasanya jagonya SQL, jadi bingung dengan Java gitu, nggak gitu lancar. Nah, jadi ada ini yang namanya Hive supaya dia bisa mengakses data di Hadoop dengan menggunakan SQL language. Nah, kemudian ada juga namanya Pig. Ya, Pig ini babi gitu. Jadi dia adalah scripting platform untuk melakukan analisis dan processing dataset. Tapi beda dengan Hive adalah kalau Hive itu fokus sekali untuk SQL, kalau Pig itu untuk very large dataset. Jadi dataset yang besar-besar. Kemudian dia menggunakan bahasa scripting yang sangat high level, yang sangat mudah dipelajari namanya Pig Latin gitu. Nah, Pig Latin ini kemudian ditranslate pakai compiler yang ada di dalam framework Pig menjadi MapReduce. Jadi tadi kita udah tahu ya MapReduce ditulis pakai Java. Nah, Pig Latin ini menggunakan bahasa scripting yang jauh lebih mudah daripada Java. Jadi tanpa perlu menulis code-nya dalam bahasa Java, kita bisa pakai Pig Latin. Kemudian Pig-nya sendiri yang otomatis mentranslate jadi MapReduce dalam Java gitu. Nah, kemudian apa yang bisa dilakukan? Sama mengakses file yang ada di HDFS gitu. Nah, jadi pertanyaannya kemudian oke, kalau agak-agak mirip terus bedanya apa? Kalau Hive dia dibuat oleh orang Facebook. Kemudian dia fokusnya untuk data warehousing. Kemudian tujuan pembuatannya adalah untuk mereka yang paham SQL. Nah, bagaimana dengan Pig? Kalau Pig dibangun oleh Yahoo di tahun 2006-an,
tujuannya adalah untuk melakukan pemrosesan data untuk dataset yang besar, gitu. Ya, jadi tujuannya memang beda. Terus Peak itu untuk lebih ke data flow. Jadi dia ada ad hoc analysis, ada processing of information gitu. Jadi nggak fokus ke SQL. Kemudian yang terakhir ada namanya Apache Mahout. Mahout ini dari bahasa Hindi artinya elephant trainer. Jadi kalau lihat logonya, ini ada manusia yang duduk di atas gajah, ya kan? Jadi Mahout ini maksudnya adalah orang yang mengendalikan si gajah gitu. Kenapa? Karena dia dimaksudkan sebagai machine learning-nya Hadoop gitu. Tujuan dari Apache Mahout Project adalah untuk membangun environment yang bisa digunakan untuk membuat aplikasi machine learning yang scalable. Jadi sekarang machine learning mungkin biasanya dipakai untuk data-data yang tidak terlalu besar gitu misalkan. Jadi kalau nanti datanya ditambah ada ngulang modeling lagi, ngulang training lagi gitu. Nah, kalau Apache Mahout dia tujuannya supaya bisa scalable. Jadi dengan bertambahnya data, dia praktis gitu. Mungkin tidak perlu ngulang lagi trainingnya misalkan. Tapi dia bisa langsung beradaptasi dengan kondisi data yang terus bertambah gitu. Nah, di dalam Mahout ini algoritmanya ada macam-macam. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya di model Excel, kalau mau ngomong machine learning ada classification, clustering, kemudian ada recommendation dan sebagainya. Ya, jadi contoh case-nya adalah untuk memberikan recommendation system gitu. Nah, barusan kita membahas beberapa tools tambahan yang penting untuk menyupport Hadoop seperti HBase, Hive, Peak, dan Mahout. Kemudian di bagian berikutnya kita akan mempraktikkan bagaimana cara menginstal Hadoop sebagai OneNote cluster dengan menggunakan VirtualBox dan Cloudera Quick Start. Ya, sebagai catatan, Cloudera Quick Start itu tidak bisa untuk production tetapi hanya untuk latihan atau belajar saja gitu. Jadi, tujuan kita memang untuk melakukan pengenalan terhadap Hadoop. Sudah tidak sabar? Silakan tonton bagian berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.